Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insya Allah, yakni kelas membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala, dan insya Allah pada pertemuan pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-68 dari rangkaian pembahasan sebelumnya, dan insya Allah akan melanjutkan juga pembahasan dari kitab sebelumnya. Taib, insya Allah sebelum dimulai kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan semuanya untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan serta petunjuk untuk dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala. Taib, karena Ustadz sudah hadir, Ana akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Taib, gimana kabar Antum, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Taib. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Taib, untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Ustaz Riga Hafidhullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol, Ustaz. Baik, syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kembali berkumpul sama dalam program kelas membaca kitab Arab Gundul. Pelajaran yang sebelumnya kita murojaah terlebih dahulu, yaitu perkara yang keenam dari adab penuntut ilmu adalah mendakwahkan kepada Allah, bukan dakwah kepada dirinya atau kelompoknya. Hendaknya penuntut ilmu itu berdakwah dengan ilmunya itu kepada Allah. Dia berdakwah pada setiap kondisi atau kesempatan, di masjid, di majelis-majelis, di pasar-pasar, dan di setiap kondisi lainnya, di tempat lainnya, di kesempatan lainnya. Tidak hanya berdakwah ceramah di masjid, tetapi juga bergerak ya, di berbagai tempat dan berdakwah di berbagai kondisi. Nabi SAW setelah Allah datangkan kenabian dan risalah kepada beliau, tidaklah beliau itu duduk di rumah, berdiam diri di rumah, tetapi beliau SAW berdakwah kepada manusia dan beliau bergerak. Kata Syekh, saya tidak ingin penuntut ilmu itu menjadi salinan dari kitab, hanya sekedar menghafal, mengetahui isi kitab, tetapi dia tidak mengamalkan dan juga tidak berdakwah. Itu tidak diinginkan oleh Syekh Utsaimin, penulis kitab Kitabul Ilmi ini. Walakinni, akan tetapi yang aku inginkan, uridu minhum, yang aku inginkan dari penuntut ilmu adalah mereka menjadi ulama yang beramal. Mereka berilmu, beramal, tentunya juga berdakwah.
Itu poin ke-6 dari adab penuntut ilmu. Sekarang kita masuki poin baru, ya. Poin ke-7. Ada yang mau mencoba membaca? Ada yang ingin mencoba untuk membaca? Ini udah nyala ini belum? Insya Allah Saya sudah, Ustaz. tak, saya ingin mencoba, tapi Ya, mungkin salah ya. Ibu Ida, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amrus sabi' al-hikmatu. Al-amrus sabi', sa-nya panjang, Bu. Oh ya, al-amrus sabi' al-hikmatu. Ya, Ayyakunu, yaku, ayyakuna. ya, Ya, kenaan masuk Ustaz, maaf Ustaz. tidak apa-apa, Bu. Apa ini ya? Mutahallian kan Ustaz? Ya, mutahallian. Asalnya dari tahalla, ya tahallu, ya tahalla. Tahalla, ya tahalla. Kemudian Tahal ini isim fa'ilnya mutafa'il. Jadi mutahallian. tahalian. Nanti kita bahas Bil ya, mutahallian. Ya, bil hikmati, Ustaz, hikmati. Saya sekalian langsung ini mengasih harokat ya, Ustaz ya, biar Ya, tidak lupa. Ya, bil hikmati haitsu yaqulullah. Haitsu yaqulullah ta'ala yaqulullahu hatohi. hu. Ya, Karena dia fa'il kan, Ustaz ya. ta'ala. Ya, ta'ala yu'til hikmata. Yu'til hikmata mayyasha'u. Waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Al-Baqarah ya. Wal hikmati Ustaz ya. Apa ti, Bu? Kan dia di awal. Oh, wal hikmatu ya. Hmm. An yakuna taliban. Talibun ya. Talibun ya Ustaz ya. Toli, Talibun. jangan ditanwin, Bu. Oh, talibu ya. Karena dia idofah ini. Idofah. Talibul ilma. Ini idofah, berarti ini mudhaf ilaih. Ilahi yang udah pun ilahi itu ini apa namanya tuh jar berarti ilmi Ya, Ustaz ya. ilmi. Talibul ilmi Allah. Talibul ilmi apa nih itu ya Ustaz? Enggak tahu. Murabiyan. Murabbiyan. Murabiyan. Li ghairihi Ya, bima yahtali yatakhallaqu ya. Yatakhallaqu bihi. bihi minal akhlaqi Hmm. wa bima yad'u ilaihi min dinillahi bihaitsu bihaitsi Bihaisu. Karena ya haisu itu mabni ya. Bihaisu. ya mabni ya walaupun kemasukan huruf jarbi ya Ustaz ya. Iya. Bihaitsu yukhatibu kulla insanin Hmm. bima ya yaliqi Ustaz ya. Yali
Itu fi'il mudhari itu, Bu. Oh yaliku. Yaliku Bihalihi Ustaz. bihalihi. Bihalihi ya. Wa Kemudian idza bukan. Salah enggak bisa Ustaz. Wa idza salah kunna apa? salakna. Oh, Salakna. salakna hadat tariqi. Ada toriqo. Oh, tariqo. Hasolalana Hmm. khairin kathirin. Khairin. Khairun. Ini fa'il dari hasola. Ya. Khairun kathirun berarti Ustaz ya? Iya, na'at dari khairun. An'ud, iya. Kama qala rabbana Rob? bana. Bukan. Rabbina. Bukan. Rabbuna berarti ya. Iya, kan yang berkata. Sebagaimana Rob kita yang berkata. Berarti hukumnya di sini rabbunanya apa Ustaz ya? Fa'ilnya. Rabbuna. Bagaimana Rob kita Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kasiron. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa lagi yang mau baca? Terima kasih Ustaz. Ya, Ibu udah banyak ya bacaan yang benar. Hanya gini Bu, kalau perlu dilatihnya gini, harus tepat panjang pendeknya Bu, supaya intonasinya atau dialeknya lebih bagus. Seperti misalnya gini, Ibu tadi ngomong an yakuna, Ibu bilang kan, padahal nanya pendek. Iya tahu Ustaz, tapi karena saya tuh takut Karena kalau mikir salah. mungkin ya, karena Ya, mikir jadi dipanjangkan. Ya, paham juga. Ini untuk kedepannya, Ibu sering-sering latihan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek ya. Ya, alhamdulillah Ustadz kalau masalah itu udah ngerti. Cuman karena ini jadi caranya gini nanti Bu, yang udah diharokat ini Ibu baca lagi di rumah ya, yang udah dibaca, yang diharokat ini baca lagi. Diulang-ulang bacanya Bu. Ulang-ulang yang panjang-panjang, pendek-pendek. Jadi kalau udah terbiasa ya, insya Allah ya nanti berkurang tuh, nanti yang panjang yang harusnya pendek jangan panjangkan. ya, Seperti yang tadi lagi bil hikmati. Intinya pendek. Nah, Ibu tadi bil hikmati. Ya. Itu koreksi aja Bu. Sebenarnya ya Ibu udah paham. Afwan. Nggak masalah Bu, nggak masalah. Itu namanya tahap belajar ya. Nah, seperti itu. Anda juga pertama-tama dulu gitu ya. Siapa lagi? Pak Muhammad Yazid. Siapa namanya? Muhammad Yazid. Pak Muhammad Yazid ya. Fadol. Nah, Ustaz. Coba ya. Salah nggak masalah. Kita bagi belajar. Yang ini lagi Kak Ustaz. Yang ini lagi. Makanya nggak ngasih harokat. Belum mana kasih harokat. Al-amru sabi'u. Ya. Al-hikmatu. Ayyakuna mutahalliyan bil hikmati. Haitsu yaqulullahu ta'ala. Yu'til hikmata man yasha'u. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wal hikmatu ayyakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi min al-akhlaqi wa bima yad'u ilayhi min dinillahi azza wa jalla bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliqu bihalihi wa idza salakna hadha at-tariqa hasala lana khairun katsirun kama qala rabbuna azza wa jalla wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Oke. Wan. Bagus ya Pak Muhammad Yazid. Ya, cukup ya 2 ya. Nah, sekarang kita bahas ya.
detailnya ya. Ini tadi dibaca al-amru. Ya, sebentar. Macet pena. Pulpen sebentar. Draw. Ada. Al-amru al-amrus ya. Al-amrus sabi'u. Al-hikmatu. Jadi perkara yang ketujuh dari adab penuntut ilmu adalah hikmah. Hikmah ini apa terjemahannya? Hikmah berdakwah dengan bijaksana ya. Bijaksana. Bijaksana. Jadi dalam berdakwah kita mesti bijaksana, ya. Tahu cara menempatkan sesuatu. Ketika kita berdakwah dengan orang awam misalkan, itu akan berbeda dengan berdakwah dengan orang yang memiliki kedudukan, ya, yang misalkan dia tokoh masyarakat, itu akan berbeda. Jadi bisa kita menempatkan cara atau perkataan kita terhadap siapa yang kita dakwahi. Ya. Sama anak-anak berbeda dengan seusia, berbeda juga dengan yang lebih tua. Ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bijaksana. An yakuna mutahalliyan bil hikmah. Nah, mutahalliyan ini dari kata tahalla. Tahalla yatahalla. Tahalla yatahalla. Kemudian isim fa'ilnya mutahalliyun. Mutahalli kalau dinasab jadi mutahalliyan. Ya, jadi wazannya itu tafa'ala. Ini ilmu artinya mutahal. Ya? Pan Ustaz, di ilmu dorenya jadi yatahalla atau yatahallu? Yatahalla. Ini Tetap harusnya fathah. yatahallau ini, Bu. Yatahallau. Belum ada Oh, bukan ini. Yatahallau. Tadi wazannya apa Ustaz? Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala. Oh, tafa'ala berarti tafa'alanya fa-nya panjang ya Ustaz ya. Tafa'ala gitu. La ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Ini taknya, ini fa-nya, ini fa-nya, ini ainnya, ini la-nya. Jadi harusnya yatahallau, tapi ini karena uzur ya. Alif bengkok tidak boleh diberi harokat. Afwan tadi bukan panjang alifnya tapi pakai tasdid itu. Tafa'ala. Bukan tafa'al. Fa-nya tadi Ibu bilang dipanjangkan. Tapi dia tasdid ya Ustaz ya. Makanya yatahalla itu kan. Ya, tasdidnya itu ainnya ini, Bu, Pak. Ainnya ini Iya, yang tasdidnya. Kemudian lamnya ini mana? Yang lu-nya mana?
Tafa'ala yatafa'alu. Ya. Berarti tasdid juga Tafa'ala kita panjang jadi Ustaz. yatafa'alu. Yatafa'alu. Yang tasdidnya ini, yang tasdidnya ini adalah tasdid ini, la ini. Ya, ya, ya. Nah, jadi yatafa'alu, jadi yatahalla. Harusnya yatahallau. Nah, harusnya. Karena tapi alif bengkok ini tidak boleh diharokat, jadi tetap yatahalla. Iya. Nah, yatahalla. Kemudian fi'il isim fa'ilnya mutafa'ilu. Ya kan? Isim fa'ilnya mutafa'ilu. Iya. Mutafa'ilu jadinya mutahalli. Mutahalli. Tapi iya-nya itu tidak boleh diberi harokat. Mutahalli. Ini harusnya yatahallayu ya. Yatahallayu. Yatahallayu harusnya. Tapi tidak boleh ya diberi harokat. Jadi dia apa namanya, tandanya domah muqaddaroh ya, tanda rofanya domah muqaddaroh. Tapi kalau fathah ya itu bisa di fathah zahirah, jadi makanya mutahallian. Kalau dia Kalau dalam masdarnya, keadaan marfu itu mutahalli saja. Mutahalli. Ustaz, afwan, kalau masdarnya jadi apa? Halla, Masdarnya mutahalla. Mutahalla. Ini wazannya mutafa'al. Bukan tafahula, Ustaz. Bukan tafahula. tahalluyan. Tunggu. Oh ya, itu masdar miminya ya. Oh ya, berarti kalau masdar biasanya mutahallu. Itu bukan Ustaz. tahallu ya. Mutahallu, bukan Ustaz. Tafa'ul. Ya kan? Tahallu Tanda. berarti. Tahallu, ya kan Ustaz? Iya. Mutahallu, gitu Ustaz. Apanya? Ininya masdarnya Isim. mutahallu. Isim masdar itu ada masdar mimi, ada masdar biasa. Kalau masdar biasa, masdar mimi itu sama dengan isim maf'ulnya. Jadi mutahalla. Mutahalla. Oh iya, karena dia ada alifnya tetap ngikut ya Ustadz ya. Alifnya tetap ikut ya walaupun masdar ya, nggak hilang gitu ya. Mutahalla. Oh iya. Mutahalla. Artinya mutahallian ini adalah berhias diri. Apa istilah lainnya kalau berhias diri? Mutahalla. Berhias diri dengan sikap bijaksana. Apa bahasa Indonesia ya? Lihat dulu Ustaz. Berhias diri dengan hikmah. Hendaknya penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan hikmah. Tapi terlalu letterlek ya. Terjemahan enaknya. Hendaknya penuntut ilmu menghiasi diri sih benar. Menghiasi diri. Berperilaku mungkin. Berperilaku dengan hikmah. Kurang tepat juga ya. Dia menghiasi dirinya dengan hikmah. Nah itu adalah ya. Apa Bu? Bersikap gimana? Bersikap bisa juga, bisa bersikap dengan tapi ya lebih tepatnya mutahallian itu dia sikapnya itu dia menghiasi dirinya dengan ya boleh lah. Jadi benar Ustaz tadi yang Ustaz sampaikan, hendaklah seorang penuntut ilmu berhias dengan sifat hikmah. Benar Ustaz? Iya. Atau bersikap ya sama artinya ya, bersikap atau berhias dengan hikmah. Haitsu yaqulu, di mana Allah. Ustaz, tadi belum selesai Ustaz. Ini lagi masih ini. Yang masih wazan tahalla, yatahalla, mutahalla, terus isim fa'ilnya mutahalli apa gimana Ustaz? Jadinya mutahalli. Terus yang alif belakangnya hilang. Alif bengkok belakangnya hilang. Enggak, tetap aja gini. Ini ya ini. Ini jadi ya dia. Ya. Mutahalli. Oh, jadi ya. Oh, karena dia nasab. Kalau nasab dinampakkan mutahallian. Ini harusnya mutahalliyun, tapi ini berat, iu ini berat. Jadi mutahalli saja.
Mutahalli. Isim Berarti fa'il kalau itu yang Ustaz ya? Ya, ini isim fa'il, Bu. mutahalli, Mutafa'ilun. mutahalli gitu Ustaz ya, yang isim fa'ilnya kemudian isim maf'ulnya jadi mutahalla gitu. Mutahalla. Ya. Isim maf'ulnya Mm-mm. mutahalla. Mutahalla. Jadi beda la dengan li aja. Berarti kalau Mutafa'ilun, mutafa'alun. berarti pada saat isim fa'il yang ya apa alif bengkoknya tetap ada ya kan, terus Ya. pada saat isim maf'ul juga tetap ada ini ya alif bengkoknya ya. Iya. Nggak boleh Mutahalli. ditinggalin Ustaz alif bengkoknya tuh kan. Mutahalli. Mutahalli, Mm. mutahalli. Ya. Bukan jadi mutahalla ya Ustaz ya, kalau yang Bilang alif maf'ulnya. lazimah bisa nggak iya-nya itu Ustaz? Kenapa, Bu? Kalau dibilang alif lazimah. Iya, alif Iya, lazimah. alif Kalau lazimah. alif lazimah itu sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasroh ini ya lazimah. Oh iya Ini lazimah. ada titiknya kalau sebelumnya kasroh, ini jadi ya. Kalau sebelumnya kasroh. Berarti itu jadi isim mankus ya Ustaz ya. Pada saat dia jadi isim fa'il jadi Iya. isim mankus ya. Mutahalli. Nah, terus pada saat dia Ini jadi mutahallin harusnya ya, bukan mutahalli. Mutahallin apa nah, salah juga ya. Mutahallin. Kalau dia tidak nakiro ya, ya mutahallin. mutahallin, iya. Kalau dia alif lamnya ada berarti al mutahalli. Kalau ada alif tetap lamnya kan? baru al mutahalli. Nah, gitu. Berarti isim mankus kan Ustaz ya? Yang ini isim Mankus mankus. kan? Iya, Ya. isim mankus. Terus Kalau yang jadi mutahalla isim isim maksud. Sur. yang isim maf'ulnya tuh tetap mutahalla atau mutahallu jadi Ustaz? Yang isim maf'ul. Mutahalla. Jadilah muncul lagi Iya. berarti Mutahalla. alif lazimahnya. Iya, nah Kalau- Ustaz. ya. Haisu. Haisu ini zorof. Zorof zaman. Ya. Ya. Zorof zaman tapi dia mabniun ya. Ya. Mabniun ala dhammi. Haisu. Oh, tapi dia wahuwa mudhof ya, wahuwa mudhof. Mudhof juga dia ini ya. Nah, fiil atau bukan fiil, jumlah setelahnya ini adalah mudhof ilaih. Jumlahnya ya. Jadi yaqulu ta'ala. Yaqulullahu ta'ala itu jumlah terdiri dari fiil dan fa'il itu sebagai mudhofun ilaihnya. Ya, yaqulullahu, yaqulu adalah Fi'il mudhari. fi'il mudhari yang mana fa'ilnya Fa'il. lafzul jalalah Allah. Nah, ini fa'il. Wa Allahu. Fa'il ya. Kemudian ta'ala ini jumlah i'tiradiyah. Ta'ala jumlah i'tiradiyah. Tadi ini apa? Ini isim kana, khabar kana ini ya. Ini khabar kana. Iya, khabar kana. Isimnya dhamir mustatir. Ya. Isim kanannya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nambah Adik. Itu isimnya. Kembalinya ke penuntut ilmu ya. Ya, ke penuntut ilmu. Baik, kemudian ini firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ya. Sebelumnya itu kan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Baru yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kita coba
kita langsung ini ya i'rab ke kitab i'rab sebentar. Hikmata. Ya, kalau antum mau tahu i'rab dari suatu ayat, nah di sini lengkap ya. Nama websitenya tafsir.app ya, tafsir.app. Ini tinggal masukkan ayatnya yu'til hikmata nah, yu'til hikmata may yasha. Ya, kitab tentang i'rab itu ada banyak sebenarnya di sini. Al-Baqarah berapa sih? 2, 3, mungkin ada Tentang Al-Baqarah 9 ya. 69 kali ya Ustaz ya? Nah, ini yang biasanya Anda pakai lebih mudah ya. Jadi ini kita belajar dari sini dulu ya. Bagaimana cara mengi'rab ayat? Yu'til Ustaz, ayat hikmata. berapa sih Ustaz? Kok sana cari nggak ada, nah di 69 beda. Oh, Al-Baqarah 69 anak cari kok itu di situ berapa Ustaz? Iya, 269. Oh, 269. Wah, 269. iya ya. Nah, Ustaz. Itu di akhir-akhir juga ya, udah masuk juz 3 itu. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til. Nah, yu'til hikmata may yasha, kata buku ini, al-jumlatu khabarun salisun. Atau jumlah musta'nafah. Musta'nifah. Jumlah musta'nifah atau istinafiyah. Nah, dia katanya jumlah ini adalah khobar yang ketiga. Khobar ketiga berarti kita harus tahu sebelumnya itu, ya sebelum ayat sebelumnya kita coba lihat. Ini. Yaitu nailul far wa ya'muru bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wallahu wasi'un alim. Jadi di sini jumlah sebelumnya itu wallahu ya'idukum. Ini fi'ilnya ya, ya'idukum. Kum ini maf'ul yang pertamanya, ya'idukum maghfiratan. Ini maf'ul kedua. Kalau ini naatnya ya. Bukan, ma'tufnya. Nah, ini yang pertama, maf'ul pertama, maf'ul kedua. Nah, kemudian kata buku ini maf'ul ketiganya berbentuk jumlah. Jadi Allah menjanjikan kalian selain maghfirah juga mendatangkan hikmah bagi siapa saja yang dia kehendaki. Itu maksudnya. Paham? Jadi dia khobar ketiga, bisa dianggap dia khobar ketiga dari yang idu ini, yang sebelumnya ini, yang idu ini. Ini yang khobar pertamanya. Khobar ya, bukan. Allah, bukan ini ya. Ini maksudnya, salah afwan, anak koreksi lagi. Anak kira maf'ul bi tadi. Wallahu wasi'un alim, ya. Wallah ini adalah mubtada. Anak ralat ya. Wallah ini adalah mubtada. Wasi'un khobar yang pertama. Iya. Ya. Alim khobar kedua. Iya. Khobar ketiganya berbentuk jumlah. Ya. Wallahu yu'til hikmata may yasha. Jadi selain Allah itu wasi'un, juga alimun juga yu'til hikmata may yasha. Paham? Apa Ustaz, yang alimun itu bisa jadi naat juga mungkin dari wasi'un atau dia lebih tepatnya khobar kedua, Pak. Khobar kedua. Iya. Karena wasi'un ini sudah sifat, ini sifat juga. Nah, dia sama-sama sifat ini. Sifat Allah yang wasi', sifat Allah yang alim. Jadi Allah itu luas dan juga selain itu juga alim, aja sebagai khobar yang kedua. Jadi kalau ada sifat digandingkan dua, berarti itu bukan naat man'ut. Jadi ya, dua nama Allah khobar yang kedua. Nah. Khobar yang kedua. Seandainya man'ut juga ya Ustadz, dia kan harus ma'rifat kan ya Ustadz. Naat itu harus enggak. Ya, harus sama-sama nakirah. Sama-sama nakirah. Mengikuti kan naat ke Allah gitu. Allahnya kan cuma ma'rifat. kalau sifat, masa ia alim mensifati wasi. Seharusnya alim ini mensifati Allah.
Wasi'un juga mensifati Allah, sama-sama mensifati Allah gitu. Ya, Hmm. dia khobar juga, ini khobar juga berarti gitu. Kirain dia Sebagai ke sifat sifat ke Allahnya Ustaz yang Ya, ini kalau secara makna dia mensifati Allah. Ini juga mensifati Allah. Nah, ini sebagai khobarnya. Ya, ini juga sebagai khobarnya. Sifat Allah ya. Sifat bukan naat dari lafaz Allah, bukan naat. Dia khobar. Kan kadang-kadang Jelaskan gini Allah Ustaz, itu mungkin wasi. maksudnya seperti ini Ustaz. Kan biasanya suka ada misalnya wallahu alimul, misalnya ini di akhir itu suka wallahu samiul alimu Ya, gitu sami Ustaz. alim. Itu juga Biasanya kan khobar suka ada kedua. yang kayak gitu alif lam. Nah, kalau itu kayak gitu dia kedudukan sebagai apa Ustaz? Bisa pakai alif lam, bisa tidak. Dia tetap khobar ya Ustaz ya? Alif lam boleh tidak. Tetap khobar ya kedudukan Ustaz. Yang mana tuh, Bu? Kalau misalnya pakai alif lam wallahu samiul alimu, itu tetap khobar juga. Contoh. Kayak misalnya Ustadz gini kan, Wallahul alimul azim gitu ya Ustadz. Itu juga. Ya, itu khobar pertama dan khobar kedua. Khobarnya alif lam Ustadz. Ya. Nah, kemudian itu salah satu versi ya, jumlah khobar ketiga, atau dia bisa dianggap sebagai jumlah permulaan. Jadi dia tidak berhubungan dengan sebelumnya. Ini jumlah permulaan, artinya dia di awal kalimat ya. Ya, kalau di awal kalimat berarti dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, jumlah awal itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Tapi kalau jumlahnya itu dia sebagai khobar yang ketiga, berarti jumlah itu sebagai fi mahalli raf'in. Khobar. Ya. Kemudian yu'til hikmata may yasha. Ya, yu'ti adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Karena tidak ada yang menasabkan atau tidak ada yang menjazmkan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiru wa. Fa'il dari yu'ti ini adalah huwa. Balinya ke Allah. Ya, lafzul jalalah Allah. Karena Allah yang memberikan hikmah itu. Ya. Wal hikmah maf'ulun bihi awwalun. Dia adalah maf'ul bihi yang pertama, hikmah ini. Kemudian man-nya ini, man itu maf'ul bihi yang kedua. Berbentuk isim mausul fi mahalin nasbi maf'ulin sanin. Ya. Jadi ini maf'ul pertama, maf'ul keduanya man. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Adapun jumlah yasha, nih jumlah yasha itu silah mausul. Karena silah mausul maka dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Yang mana? Ya. Silah mausul dari man. Kemudian wa may yu'tal hikmah. Wa may yu'tal hikmah. Wa di sini wa istinafiyah ya. Atau wa permulaan. Dia tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Tidak berkaitan. Dia permulaan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Man-nya adalah man ini adalah isim syarat. Ismu syartin jazimin yang menjazmkan. Dia sebagai mubtada man ini. Karena tadi kan kita bilang dia jumlah permulaan ya. Ini jumlah permulaan, wa-nya wa istinafiyah. Sehingga man-nya adalah mubtada. Mubtada itu karena dia isim yang terletak di awal kalimat. Ya. Paham? Ya. Kemudian yu'ti fi'il syarat. Yu'tinya ini adalah fi'il syarat. Nah, afwan. Yu'tanya adalah fi'il syarat. Jawab syaratnya nanti ini faqad utiya khairan katsiran, ini jawabnya, ini fi'ilnya. Fi'il syarat dan jawab syarat. Itu kan kalau isim syarat seperti itu. Nah, berarti fi'il itu syaratnya jazamnya yang yu'tanya ya Ustazah ya? Ustadz ya? yu'ta. Yu'tanya jazm.
Karena Jazmnya dengan menghilangkan dijazmkan itu oleh ya, huruf man. ilah ya. Ya. Dijazmkan oleh man. Man itu adalah isim syarat yang menjazmkan. Menjazmkannya dua fiil. Fiil syarat dan fiil jawab. Tapi kalau jawabnya nanti bukan berbentuk fiil ya, berbentuk jumlah. Itu jazmnya menghilangkan huruf ilah ya Ustaz. Ya, di sini dijelaskan yu'tah fi'lu syartin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Karena dia mabni karena dia mabni dengan tidak disebutkannya fa'ilnya. Ya karena dia kan itu Mabni majhul kan. maksudnya dibangun itu bukan mabni apa dibangun dengan tidak disebutkan fa'ilnya artinya majhul. Ya. Mabniun lil majhul maksudnya gitu. Mabniun lil majhul. Wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah dihapuskannya huruf Ilah. illah. Itu harusnya yu'ta ada alif bengkoknya Ada gitu ya. alif lazimah ya. Yu'ta. Wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, dia ada naibul fa'ilnya ya, yaitu huwa. Huwanya kembali kemana? Allah lagi dong. Bukan. Ke Allah. Siapa yang didatangkan hikmah? Nah, Talibul ilmi siapa dong. yang didatangkan hikmah itu? Dan Man. barang siapa yang Talibul betul ilmi. man ya. Kembalinya ke man. Kembalinya ke man. Nah, dan barang siapa yang didatangkan kepadanya hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, hikmah itu sebagai maf'ul bih yang kedua. Kemudian faqad utiya khairan katsiran, fa-nya adalah rabithul jawab. Maf'ul bih yang kedua, yang tadi pertamanya mana ya? Maf'ul bih yang untuk ini, yu'ti. Maf'ul bih pertamanya tadi Yu'ta. jadi naibul fa'il. Kan tadi itu majhul ya Ustadz ya. Kalau Ya. majhul kan biasanya nggak ada maf'ul bih kan Ustadz ya. Ya, dia memandang dari sisi ketika kalimatnya maklum. Ya, seperti ini yang di awal tadi nih, hikmah ini pertama, maf'ul bih pertama. Ya, pertama. Nah, sekarang yang maf'ul bih kedua, yang man ini jadi naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Berarti yang Bisa yukti aja pertama yu'ti tuh majhul juga Ustadz. Kenapa, Bu? Yang yukti pertama majhul juga. Enggak. Yu'ti pertama ini bukan majhul. Dia maklum. Ya, ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih keduanya. Ya. Harusnya nih hikmahnya ini maf'ul bih saja ya, tidak perlu disebutkan maf'ul bih. Coba kita lihat sumber yang berikutnya ya, coba kita bandingkan. Maf'ul bih kedua, ya memang disebutkan maf'ul bih kedua namanya ya. Al-hikmah. Enggak ada. Ya, dia maf'ul bih kedua. Maf'ul bih pertamanya itu man pada kalimat yang ini ya. Maf'ul bih pertama man, tapi man itu jadi naibul fa'il. Adapun fa'ilnya tidak disebutkan. Ya. Fa'ilnya itu adalah lafzul jalalah Allah. Faqad utiya khairan katsiran. Fa adalah rabithul jawab ya, penghubung untuk jawab syarat. Waqad harfu tahqiqin. Harfu tahqiq. Huruf untuk menekankan makna. Qad artinya sungguh. Faqad utiya fi'il madhi yang
Pak Ustadz. majhul. Ya. Kad itu harfu taukid ya Ustadz. Tahqiq, Bu. Tahqiq. Tahqiq. Ya sama maknanya memperkuat makna. Tapi Tahqiq. dinamakan tahqiq. Kalau taukid itu istilah nahwu apa ya, menekankan makna seperti nafsun, kullun, jami'un. Nah, kayak gitu itu taukid. Kalau ini Harfu apa tahqiq. huruf tah. Ya. Qad itu jika setelahnya fi'il madhi artinya tahqiq. Kalau setelahnya mudhari taklil. Taklil itu artinya kadang-kadang. Nah, kalau setelahnya mudhari, kalau ini setelahnya madhi, fi'il madhi. Utiya fi'lun madin mabniun lima lam. Artinya apa Ustadz? Ustadz yang tadi kalau setelahnya huruf fil madhi. Tahqiq, Tahqiq. sungguh. Sungguh. Nah, Maka sungguh dia akan diberikan kebaikan yang banyak. Nah, utiya ini fi'il majhul. Fi'il majhul itu mabniun lima lam yusamma fa'il. Ini sama artinya majhulnya. Mabniun lima atau mabniun lima juhul, yang dibangun dari hal-hal yang tidak diketahui fa'ilnya. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Lima lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau fi'lun madin majhulun, bisa juga gitu ya, lebih singkatnya. Fi'lun madin majhulun wa naibu fa'ilihi domir mustatir takdiruhu huwa. Nah, kembalinya ke Man. Khairan, ini maf'ul bi yang kedua. Khairan kasiron. Kasironnya sifat atau naat. Ya, ini istilahnya sifat di sini. Sama ya, sifat itu atau naat sama. Nah, adapun jumlah yang terhubungkan dengan fa, yang jumlah faqad utiya khairan kasiran ini, itu fi mahali jazm. Ya, karena man ini kan menjazmkan dua. Man ini menjazmkan dua. Pertama yu'ta. Ini jazm. Tapi yang kedua, yang fi'il jawab syaratnya itu bukan berbentuk fi'il mudhari, tapi berbentuk jumlah. Ya, sehingga dia fi mahali jazmi. Jawab syarat. Karena jumlah itu mabni. Jadi bukan majzum, tapi fi mahali jazmi jawab syarat. Ya, wa fi'lu syarti wa jawabu khabaru man. Nah, tadi kan kita sebutkan man itu adalah mubtada ya. Nah, khobarnya mana? Khobarnya itu fi'il syarat dan jawabnya. Jadi dari sini sampai akhir ini adalah khobar dari man. Itu maksudnya. Ini man-nya adalah mubtada, khobarnya dari yu'ta sampai akhir. Berbentuk fi'il syarat dan jawabnya. Itu adalah khobar dari man. Ya. Paham ya sampai sini? Kita sampai sini aja ya bahasnya, karena bukunya juga sampai khairan kasiran. Kita kembali lagi ke tabul ilmi. Ya, kemudian wal hikmatu. Nah, ini penjelasan tentang hikmah. An ayyakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi. Hikmah itu adalah penuntut ilmu mendidik orang lain, mendidik atau apa? Membina atau apa kata-kata lainnya? Mendidik, Membimbing. Ya, membimbing juga bisa ya. Dia apa lebih tepatnya, membina atau mendakwah bisa juga ya.
membimbing lah ya, membimbing orang lain bima ya dengan atau melalui akhlak ya, melalui akhlak yang dia usahakan. Ini yatakhallaku dari asalnya kata takhallaqa yatakhallaku. Takhallaqa itu artinya berusaha untuk berakhlak. Berarti wazannya sama seperti yang tadi Ustaz ya? Tafa'ala. Yang tafa'ala. Ya. Tafa'ala seperti tadi. Iya, wazannya sama. Tafa'ala yatafa'alu yatakhallaku. Dia berusaha untuk berakhlak. Ustaz, afwan Ustaz, murabbiyan tadi apa maknanya? Membimbing. Oh, membimbing. Atau mendidik ya. Murabbiyan. Membimbing orang lain dengan akhlak yang dia usahakan atau melalui akhlak yang dia usahakan itu. Akhlak baik ya. Akhlak di sini maksudnya akhlak yang baik. Wa bima yad'u ilaihi min dinillah. Dan dengan apa-apa yang ia dakwahkan padanya dari agama Allah. Ya, dari agama Allah. Dengan apa yang dia dakwahkan berupa agama Allah. Jadi dia selain dengan akhlak juga dengan apa yang didakwahkan dari agama Allah. Artinya dengan ilmu. Bihaisu yukhatibu. Ininya belum Ustaz? Kedudukannya? Wa bima. Enggak, yang dari wal hikmah juga belum. Dari hikmah. Oh, Ini di baru ini ya. dikasih Ini mubtada. Mubtada. Iya. Kemudian khobarnya an yakunu. An yakuna. Khobarnya berbentuk Masdar muawwal. Kemudian talibul ilmi ini itu adalah fa'il. Isim kana. Isim kana. Ini isim kana. Wa huwa mudhaf, ini mudhaf ilaih. Murabbiyannya berarti khobar kana Ustaz. Ini khobar kana. Murabbiyan itu bentuk apa Ustaz ya? Masdar kah? Rabba yurabbi. Apa isim fa'il. Fa'ala yufa'ilu. Mufa'ilun. Mufa'il. Rabba yurabbi ya Ustaz. Rabba yurabbi. Rabba yurabbi. Tarbiyatan. Tarbiyah itu kan bimbingan. Ya. Rabbanya itu pakai itu ya Ustaz ya, pakai alif lazimah juga ya. Iya. Kalau roba saja itu artinya tumbuh hidup itu roba. Tapi kalau rabba menumbuhkan, artinya mendidik, membimbing. Ligoiri, mendidik orang lain atau membimbing orang lain dengan akhlak baik yang dia usahakan. Kemudian wabima ya dong ilahi. Murabbiyan ini jadi khobar kana bukan? Ya, khobar kana ini, Bu. Ilaihi. Yang tadi ligoirinya apa Ustaz? Yang ligoirinya jadi muta'alik gitu Ustaz. Ya, muta'alik kepada murabbiyan. Ya, ini ligoiri ini
Dia bisa muta'alliq kepada fi'il, bisa kepada masdar, bisa kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Kalau ini isim fa'il ya. Murabbiyan tuh isim fa'il dari robba. Artinya orang yang mendidik. Murabbi itu orang yang mendidik, orang yang membimbing. Hendak hikmah itu adalah penuntut ilmu itu dia jadi orang membimbing yang lain dengan akhlak yang dia usahakan. Yang bimanya tadi sebagai apa Ustaz? Bima ini berarti muta'alliq ya. Ke Dengan sama li ghairi ini dengan bima ini sama muta'alliq kepada murabbiyan. murabbiyan. Ya. Bihaisu ini tuh wa bima ya dong ilahi min dunillah wa bima. Nah, wa di sini maktuf dari bi ini ya, bima ini. Bima wa bima gitu. Wa bima ya dong ilahi min dinillah. Kemudian bihaisu di mana yukhotibu dia menyampaikan kepada kulla Insan, insana, insanin insanin, pada ya. setiap insan bima yaliku. Yaliku apa? Yaliku Pantas. Pantas atau cocok. Lako yaliku. Lako yaliku. Dengan apa-apa yang pantas dengan keadaannya. Keadaan orang yang didakwahinya. Orang yang diajak bicara. Siapa yang diajak bicara itu? Ya berbeda antara itu tadi yang sebelum pertama antara anak-anak, contoh ya antara anak-anak dan orang dewasa misalkan kan berbeda cara ngomongnya ya. Kemudian orang awam dengan orang yang memiliki pendidikan atau memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat tidak bisa disamakan ya cara berdakwahnya. Ada Ustaz yang mau tua, tanya, yang muda. Ya. Ustaz itu kan apa yang kulla insanin itu kan jamak ya Ustaz ya? Jamak atau dihitungnya mufrad? Kulla insanin. Setiap insan. Setiap. Oh, makanya dia baliknya pakai domir hi ya, pakai hu gitu ya Ustaz ya. Insan Kata itu mufrad, Bu. setiap. Oh, jadi setiap. Oh, jadi bukan berarti jamak ya setiap. Oh, kalau semua, saya kadang-kadang anak suka mengartikan kula tuh semua gitu. Kalau semua tuh tetap jamak atau mufrad sih Ustaz? Setiap. Setiap itu masing-masing gitu. Jadi kalau kita domirkan ya berarti pakai hu. Ya domir yang tunggal. Yang mufrad gitu ya. Ya, Ya, nama karena Ustaz. kita maksudnya kulanya itu setiapnya itu bukan seluruh manusianya. Kula insanin ya, nama Ustaz. Jadi kita berdakwah atau berceramah, khotib ini bisa berceramah ya. Khotib atau menyampaikan lewat tulisan ya. Menasihati, kita harus tahu kondisi yang pantas. Termasuk juga kondisi hatinya. Kadang-kadang ada orang tuh yang sedang nggak enak hati atau sedang marah, kita tidak bisa berdakwah dalam keadaan seperti itu. Ya, kita tunggu dulu tenang dia. Sudah tenang, baru kita dakwahi. Ini sangat penting ya untuk menuntut ilmu. Jangan gegabah. Walaupun kita benar, tapi cara menyampaikannya yang salah. Sehingga dakwah yang benar itu dianggap salah. Karena cara menyampaikannya yang salah. Nah, ini banyak ya realita di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak pandai memanfaatkan situasi. Ya. Seperti itu. Kata Syekh, wa idza salakna hadzat tariq. Wa idza, dan ketika salakna kami Salakna itu menempuh. Menempuh. Hadzat tariqa. Hadzat tariq.
Mm-mm. Sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju surga. Man salaka thoriqan, siapa yang menempuh jalan. Nah, di sini menggunakan uslub dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salak wa iza salak nah hadzat thoriq. Jika kita menempuh jalan ini, maksudnya jalan ini adalah hikmah. Ya, kita berdakwah dengan hikmah. Jika kita menempuh jalan ini, hasola lana khairun kasirun, Lana maka akan mendapat terperoleh hasil bagi kita. apa yang terperoleh? Khairun kasirun, kebaikan yang banyak. Menghasilkan. Kebaikan yang banyak. Ustadz itu majhul atau ini maklum Enggak, Ustadz? mabni, maklum, Jadi memperoleh gitu terperoleh. Ustadz. Iya Oh, betul, terperoleh, terperoleh. bukan Dia memperoleh Ustadz. Hmm? Bukan memperoleh. Memperoleh, bukan. Hassola itu memperoleh. Hassola yuhassilu. Terperoleh kebaikan yang banyak bagi kita. Ya. Jadi kita akan memperoleh kebaikan yang banyak. Sebagaimana firman Allah yang tadi ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Barang siapa yang didatangkan hikmah adanya, maka dia akan diberikan kebaikan yang banyak. Tentu saja ya. Kalau sebaliknya, jika dia tidak menempuh jalan ini, maka justru akan mendapatkan keburukan. Keburukan, banyak keburukannya ya. Bukan hanya keburukan untuk dirinya saja, tetapi keburukan untuk agama Allah. Ya. Kita menyampaikan kebenaran, tetapi kebenaran itu malah nanti yang dianggap salah, ya, dicemooh, diolok-olok. Akhirnya dakwah itu akan jadi jelek ya di hadapan manusia. Ustadz mau tanya Ustadz, Ya, yang hasola itu dia yang pakai hasola atau apa ya, hasola yuhasilu atau yang hasola. hasola yahsulu? Hasulah harusnya ya, Afwan. Hasulah ya. Coba lihat dulu, cek dulu. Rasanya has. Kalau yang di ini apa yang di kamus itu hasola ada, terus yang mudhari'nya pakai u. Hasola yahsulu. Hasola ya, betul hasola. Hasola yahsulu itu berhasil mendapat. Yang masdarnya husulan. Usulan. Ya. Artinya di situ apa? Terus Memperoleh. di situ berhasil mendapat. Hasola yang hasola Pakai hasola ala Ustadz. Jadi dia ada Hasola alanya. ala. Oh, kalau Nah, pakai ala baru memperoleh ya. sahih Ustadz. Tapi Iya, kalau betul. hasol lain lagi artinya. Iya, betul. Hasola ala baru dia artinya jadi ta'diyah dia memperoleh. Tapi kalau Jadi ini hasola pelajaran- syai itu sabata, baqiya, zahaba ma siwa. Nah, ini dia. Hasola syai dengan hasola ala itu beda ya. Kalau hasola ala itu berarti memperoleh. Kalau hasola saja, hasola syai itu sabata. Sabata itu artinya apa? Sah atau tetap Jadi tersisa, yang mana, terperoleh. Ya terperoleh lah artinya ya. yang wazannya mana Ustaz? Wazan apa, Bu? Yang wazan mana? Fa'ala. Hasola pakai yang mana? Fa'ala. Kalau hasola ala, ini dia mau tadi karena ada alanya. Ya.
artinya memperoleh. Ustaz, ini soal hasola itu bisa berarti sampai dah Ustaz. Itu wasola, Wasola. itu. Wasola. Saya sampai wasol tuh. Ya, wasola. Wasola. Mudhari'nya apa tadi Ustaz? Hasola ya? Suluh. Yahsulu. Yahsulu mudhari'nya. Jadi hasola yahsulu Ustaz. Iya. Ya. Kalau wasola ini sampai. Hasola ya. Hasola itu memperoleh Ustaz ya. Hasola yahsulu itu Ustaz ya. Iya, betul. Berarti fi'il dia nih Ustaz ya. Fi'il. Ya, ini waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan waktu Ustaz, syukran katsir. Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta dan juga para admin. Dan Ana tidak lupa mengucapkan syukran jazakumullah kepada para donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk mengembangkan dakwah dalam bahasa Arab. Ya, bagi siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki bisa mendonasikan hartanya melalui rekening program basis ya. Jadi bisa dilihat di grup ya, agar program ini senantiasa berjalan. Ya, bagi yang mampu saja ya, yang yang kurang mampu ya tetap masih bisa ikut belajar ya, dan insya Allah masih gratis ya. Mudah-mudahan program ini senantiasa berjalan ya, kita saling mendukung ya, saling mendukung supaya dakwah bahasa Arab ini tersebar luas. Sekarang alhamdulillah ya banyak program-program bahasa Arab ya, kita turut senang ya, karena memang tujuan kita bersama ya, tujuan bersama kita adalah bagaimana masyarakat Indonesia itu melek terhadap bahasa Arab. Ya, jadi kita tidak menganggap itu sebagai suatu persaingan, tapi malah justru sebagai rekan ya. Rekan, sehingga kita sama-sama dalam mengembangkan dari tujuan ini. Ya, tujuan kita agar membuat masyarakat Indonesia melek terhadap bahasa Arab. Ya, demikian dari Ana kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Ustadz Abu Ali. Oh, izin live ya. Ya, jadi kita tutup sampai sini aja dulu ya. Syukran atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Liqa. Jazakallah ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya.